iya kan caper pasti. Lah mungkin, 10 lebih lah. 50. Lebih. 70. Ya lebih. Peringatan. Video ini banyak mengandung kata-kata yang mengagetkan. Pakai earphone kalian dan menjauhlah dari keramaian. Oke, baiklah. Kali ini kita akan bertanya sama Bang Denny Sumargo. Asik. Tentang mitos atau fakta. Singkat kok, cepet ya. Oke. Tenang, berarti nggak usah deg-degan. Pertama, mitos atau fakta pernah jadi kena angkot? Fakta. Fakta. Serius? Ya iya biasa aja. Ngeliat gitu. Semarang lagi. Di Jakarta. Jakarta. Iya? Waktu tahunnya bentar. 90-an, aku lupa 90 berapa ya. Sekitar 90-an deh. Jadi waktu itu umurku masih 10-13 tahun. Aku belum lahir. Belum. Okay, Jangan kok anakku ya. Belum. Bukan. Oh, oke. Belum. Aku manggilnya papa gitu. Jangan. Nanti ditulis di berita. Bukan. Iya nggak gitu. apa-apa. Terus? Jadi tahun 90-an jadi kenet. Itu kan aku tuh waktu itu nakal. Jadi karena aku nakal, aku diusir. Nah karena aku diusir, aku bingung mesti kemana. Akhirnya perjalanan cerita singgah di tempat Metro Mini, Pangkalan. Di situ tuh akhirnya aku ikut jadi kenet. Soalnya kita kan mesti bertahan hidup. Kalau nggak makan. Tapi Kelaparan. dulu udah ganteng gini? Aku nggak tahu kalau aku ganteng loh. Jangan gitu lah, Pak. Enggak, dulu bener, aku nggak tahu. Yang aku tahu itu, hidupku tuh kok kayak gini. Taunya cuma itu doang. Kalau masalah ganteng itu, aku tuh mulai ngerasa, gue ganteng tuh pas SMP apa SMA gitu. Itu soalnya banyak yang bilang, ih ganteng ya gitu. Ada kakak kelas dulu ngirim surat cinta. Iya beneran, dikirim surat cinta gue gemeteran bacanya. Ya Allah. Iya. Lucu ya? Ini dari siapa gue bilang? Dari kakak kelas. Hah? Terus? Katanya gue ganteng gitu. Gue ganteng ya? Terus gue mulai lihat kaca kan. Oh, ya Allah. Gimana pertama kali lihat kaca gimana? Biasa aja sebenarnya. Lo tiap hari lihat muka lo di kaca, biasa aja. Cuman karena orang banyak yang bilang gue ganteng, jadi gue ngerasa ganteng. Terus pose-pose gitu nggak? Enggak. Nggak langsung selfie gitu? Enggak. Kalau aku dulu lebih cool. Karena aku dulu itu ngerasa nggak percaya diri. Aku ngerasa kalau cewek dapet aku itu rugi. Karena aku nggak punya uang, mamaku tidak mampu, aku nggak ada kelebihan lain. Jadi aku ngerasa jangan sama gue sih, rugi loh. Si basketnya ini nggak jadi poin plus? Enggak, aku nggak kepengen jadi atlet basket. Karena tidak ada poin plus di mataku saat itu kalau jadi atlet basket. Karena? Ya biasa aja menurutku jadi atlet basket tuh apa istimewanya? Kalau bisa bolos pelajaran, izin. Oh iya itu bisa, makanya aku jadi atlet basket. Oh itu alasannya? Bisa bolos, bisa cari alasan nggak masuk. Nggak ikut ulangan, langsung naik kelas. Jadi kalau lu pengen bolos, jadi atlet basket. Sangat tidak mengedukasi. Itu dari Bang Den begitu ya. Jadi kalau mau kalian nggak mau masuk kelas, males lihat gurunya gitu masuk aja basket. Tapi berprestasi ya. Harus berprestasi. Karena kalau nggak berprestasi nggak bisa dijadiin alasan itu. Iya. Sangat sesat ya. Lanjut. Iya. Dulu seorang Denny Sumargo dari atlet menjadi pemain film karena jenuh sama basket. Mitos atau fakta? Fakta. Jenuh. Iya. Jadi awalnya tuh aku jenuh main basket. Umur 28 aku berhenti 2011. Terus karena jenuh aku pengen cari uang dagang. Karena menurut aku basket itu tidak bisa jadi masa depan untuk cari uang. Menurut aku saat itu. Jadi aku berpikir basket ini hanya sebatas tempat aku lewat aja. Dan banyak sih sebenarnya teman-teman tuh yang memang pengen banget jadi atlet basket karena mereka punya mimpi kan. Nah mimpiku bukan jadi atlet basket. Apa? Mimpiku hanya bisa cukup makan karena aku susah dulu. Kalau untuk urusan makan tuh aku harus berpikir, harus mencari jalan. Terus kemudian ada tempat tinggal karena aku sering diusir. Jadi aku ngerasa itu mimpi yang terbaik yang aku bisa punya di kondisi itu. Jadi gimana caranya aku tidak terusir lagi, tidak tertolak lagi. Bertahan hidup lah. Penting bertahan hidup. Nah itu tuh. Nah basket itu salah satu bertahan hidup. Karena di basket aku dikasih banyak hal. Beasiswa buat kuliah. Terus kemudian dikasih gaji. Terus dikasih tempat tinggal. Dikasih makan dan lain-lain ya, fasilitas lain. Dan itu tempat aku bertahan hidup. Tapi jenuhnya karena selama 11 tahun aku main, aku menghabiskan waktuku tuh 8 jam sehari di lapangan.
untuk melatih skillku sampai aku nggak tahu lagi apa yang harus kulatih. Dan aku ngelakuin itu semua bukan dengan tujuan untuk ngasih tahu orang kalau aku sendiri adalah pemain basket hebat dan aku tuh jago. Karena tanpa itu pun aku udah tahu aku jago. Ngerti gak sih maksudnya? Karena definisi jagoku itu bukan terletak pada saat lu di lapangan main, lu keren. Enggak. Pada saat lu tidak di lapangan, apa yang lu lakuin. Ngerti kan maksudnya? Karena apa yang ada di lapangan adalah hasil di luar lapangan. Dan 8 jam sehari menurut saya berlatih ya, 8 jam sehari. Keren. Gitu loh. Itu yang akhirnya membuat prestasinya ngikut sebenarnya. Nah, ketika aku dapat prestasi, yang aku syukurin bukan prestasinya, duitnya. Karena setelah dapat prestasi, aku tuh dapat iklan. Apa itu iklan? Banyak, UC 1000 saat itu. Ada pokoknya sekitar lebih dari 10 iklan. Dan aku saat itu jadi icon basket karena banyak iklannya. Dapat uang. Di situ tuh mulai ngelirik, apa belum? Apa tuh ngelirik apa? Ngelirik akhirnya mau main film. Enggak, awalnya enggak ada. Main film bukan mimpiku. Tapi karena aku udah bilang tadi mimpiku. Bukan mimpinya. Terus akhirnya awalnya kan dari main iklan, terus jadi icon basket. Betul. Berhenti dong. Jenuh di usia 28 berhenti. Aku berpikir mau dagang buat bertahan hidup. Dengan uang yang ada, aku bikin usaha-usaha dan ada yang jalan. Sempet tuh. Sempet. Ada yang besar. Aku bikin peternakan ayam. Tapi sayangnya rugi. Aku bangkrut tuh di situ. Banyak uangku habis. Terus aku dulu suka main judi. Banyak uangku habis. Padahal kata mama paling nggak suka, mamanya Bang Den nggak suka judi. Makanya usahakan orang tua jangan menyukai sesuatu hal karena anaknya biasanya melakukan hal itu ya. Mama nggak suka kau main judi, anaknya masih main judi. Mama nggak suka kau narkoba, anaknya narkoba. Tapi sampai sekarang masih main judi nggak? Nggak, udah berhenti. Karena udah kapok ya. Kalau belum kapok tuh pasti main terus. Kapoknya karena hilang duit itu? Enggak sih sebenarnya. Kenapa? Ada panjang ceritanya lagi tuh. Panjang lagi ceritanya. Terus akhirnya sampai main film. Nah, waktu karena uangku habis, aku tuh kan nyari-nyari jalan. Nah, ada PH, ini bukan dari aku, di luar dari kuasaku dan keinginanku, itu nelfonin. Ngajakin main film 5 cm. Cuman aku nggak mau awalnya, karena aku takut, aku nggak bisa acting. Kedua, aku ngerasa nggak pantas sih main film. Karena bukan mimpiku kan, bukan apa yang aku mau. Terus akhirnya dia telepon terus, aku nggak enak, akhirnya ya kita coba respect lah datang. Ternyata kepilih lah singkat ceritanya ya kan. Kepilih, ditawarin kontrak. Saya bingung nolak halusnya gimana. Saya asal ngomong aja 2 kali lipat deh kalau mau. Karena saya pikir 2 kali lipat kan pasti dia nggak mau. Dia mau. Berapa itu nominal? Waktu itu masih 80 juta. Awalnya itu cuman kontraknya itu ditawarin 40-an. 45 kalau nggak salah. Oh 90 berarti. 90-an. Pertama kali main film gajinya 90 juta. Itu udah gede. Pertama kali main film. Oh, film itu nggak terlalu besar bayarannya, tapi karyanya yang jadi besar. Oke, iya. Karyanya yang jadi besar. Kalau mau besar, itu main sinetron. Sinetron tuh besar, gitu. Kalau nggak bikin gosip, cari endorsement. Sensasi. Settingan. Boleh, itu gede. Gitu. Oke, wow. 90 juta. Lumayan. Dari situ aku mulai langsung lanjut tuh. Ngumpulin duit. Berharapnya setelah film 5 cm jalannya kebuka untuk ngumpulin duit. Ternyata kena kasus menghamili anak orang nggak tanggung jawab. Tapi itu kan bohong kasusnya. Iya, tapi orang saat itu nggak tahu. Iya, taunya beneran. Taunya beneran. Orang semuanya menghujat saya. Kerjaanku itu semuanya hilang. Nggak ada orang mau pakai sih memang. Kalau udah kena kasus laki nih, kalau udah kena kasus pelecehan seksual di Indonesia, itu pasti nggak ada yang mau pakai. Nggak ada. Kalau terbukti apalagi, selesai hidup kau. Isunya aja kau kena, itu udah buruk kali image kau. Gitu. Anak orang lagi. Betul. Tapi akhirnya itu salah semua guys. Salah. Aku adalah salah satu laki-laki yang selamat dari isu itu. Dan itu boleh dibilang mukjizat. Karena susah banget. Laki tuh kalau udah pelecehan seksual, udah kelar. Dan untungnya dibuktikan ternyata saya tidak. Iya, tes DNA itu. Tes DNA. Dan saya tanggung jawab dan saya selesaikan dengan baik gitu. Makanya karakterku sekarang tuh orang tuh suka ngelihat, ya udahlah terserah tuh orang deh, gitu loh. Oke. Iya. Yang ngomong-ngomong soal kasusnya, mitos atau fakta? Bang Den ini kan dulu sempet tadi cerita sama aku kayak nyoba-nyoba melepas perjakannya, yang tadi itu kan. Berarti kan banyak nih mantan ya. Banyak. Ada nama Agnes Monica, benarkah Denny Sumargo mantan Agnes Monica? Oh mantan ya? Benar, tapi tidak diakuin. Benar
Benar. Iya, tapi Jadi Denny Sumargo mantannya Agnes Monica. cuma sebulan. Oh, cuma 1 bulan. Karena kan gini, sebenarnya kan gengsi juga kalau ngakuin aku mantan. Kenapa? Saya enggak punya apa-apa. Bang Den merendah. Loh, enggak, bener loh. Orang kalau udah set up dirinya tinggi, apapun yang kau perbuat, kau tidak punya apa-apa di matanya. Kalau kita pacaran itu kan pasti ada yang sebentar, ada yang lama. Tapi pisahnya baik-baik. Pisahnya baik-baik. Santai aja ini sekarang kalau Santai. Berarti pernah berpacaran. Pernah jalan bersama ya seperti berpacaran, cuma tidak lama, cuma 1 bulan. Berpacaran kan? Iya, cuma 1 bulan. Jadi Berpacaran. kadang-kadang kalau dipikir masih belum deket banget sih, baru 1 bulan gitu. Temen deket lah, temen deket. Temen deket sama pacar? Mantan? Temen deket lah, sakit deket. hati tahu nggak? Kalau misalnya lu bilang pacar, tau tidak diakuin tuh sakit hati. Baiklah. Lu ngerti gak sih? Temen deket udah. Lanjut. Iya. Enak ngomong kayak gini kalau udah nikah, Wak. Enak, bener. Kenapa? Ya sah. Mitos atau fakta? Denny Sumargo pintar memasak. Mitos aku nggak bisa masak. Sama sekali. Kata siapa sih gue bisa masak? Nggak bisa gue. Ada di berita, di Google. Enggak, itu salah. Aku nggak bisa masak. Mie Mie nasi bisa. goreng, telur ceplok. Bisa. Itu bisa. Oke, yang Cuma standar aku iya bisa. Kalau aku pikirnya kayak Chef Juna gitu, nggak bisa, aku nggak bisa, Kak. Aku takut dimarahin kalau sama dia. Berarti yang masak istri terus? Istri dia kadang-kadang masak sama Mbak. Istriku juga suka masak kan dia. Enak mana masakan istri atau Mbak? Istri sih, Mbakku masih kalah dia sama saya. Iya, soalnya masih muda ya Mbakku ya. Enak mama tahu. Iya betul. Iya. Kenapa ya masakan nyokap tuh nggak pernah ada yang bisa ngalahin ya? Terus kayaknya ada guna-gunanya, Bego. Lu sadar gak sih waktu lu kecil? Jangan-jangan dia tuh kayak, lu tau nggak guna-gunanya masakan nyokap apa? Doa. Karena di dalam doanya dia masak tuh sembari berdoa gitu loh. Moga-moga makanan ini baik untuk anakku. Iya. Kamu kenapa? Tenang. Oh, tenang kok jadi aku yang nangis sih. Kok dia sedih? Lanjut. Iya. Dia nangis beneran anjir. Mitos atau fakta? Iya. Denny Sumargo itu. Abis ini curhat Bang ya. Tunggu Bang. Iya. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta Denny Sumargo itu nggak romantis? Itu fakta, gue nggak romantis. Karena gue itu emang tipikal orang yang gak suka keromantisan. Gue suka keromantisan itu berjalan dengan natural. Banyak orang, dia melihat romantis itu sebagai satu stigma untuk memiliki image yang bagus di publik. Dan saya tidak seperti itu. Menurut saya romantis itu terjadi dengan alamiah. Ada kadang-kadang saya terlihat terkesan dan terlihat romantis. Tapi berapa persen sih manusia di muka bumi ini yang romantis setiap hari? Capek ya romantis terus? Iya, karena romantis itu menjadi benar-benar romantis ketika dia jarang dilakukan. Iya betul. Dan dilakukan di waktu yang tepat, di momen yang tepat. Setuju. Gitu. Jadi banyak kan orang akhirnya menggoreng stigma romantis ini menjadi suatu pembenaran untuk membuat image mereka terkesan positif dan benar. Seperti? Ya, saya tidak tahu. Tapi kalau saya pribadi, saya bukan orang yang romantis. Karena saya jarang melakukan hal yang romantis. Tapi pernah. Kalau dirasa itu perlu waktunya tepat. Betul. Waktu aku ngelamar istriku, itu waktu di podcast. Saya lagi podcast, dia nggak tahu, tiba-tiba saya lamar, saya kasih cincin. Menurut dia itu romantis? Menurut dia itu romantis. Karena jarang dilakukan? Bukan hanya sekedar itu. Karena itu dilakukan emang udah kayak... Semua yang dari hati pasti nyampenya cepat ke hati. Cewek kan bisa rasa toh, gitu. Nah sekarang tuh banyak romantis yang dibuat. Apalagi udah dicontohkan oleh konten kreator. Sehingga apa? Sehingga mereka akhirnya ngesetting. Romantis itu disetting, gitu. Nah aku nggak mau. Dan orang-orang akan nganggapnya romantis itu yang seperti itu. Iya. Mereka itu, padahal enggak. Romantis itu adalah suatu persiapan, suatu tindakan yang bisa jadi berantakan loh. Dan itulah momen yang paling the best dari being romantic itu. Pada saat lu berusaha banget untuk bikin dia bahagia, tapi sendirinya lu lagi ribet mempersiapkan semuanya. Wah itu, that is the best romantic thing happen. Iya, bayangkan ya, kamu mau ulang tahun, terus si cowok ini lagi ribet mikirin gimana gitu loh ngasih kamu. Iya kan itu kan part dari romantisnya itu di situ gitu loh. Ya kan begitu tahu ternyata, cowokku beli ini aku sampai bela-belain kayak gini. Iya
Iya, hujan-hujanan, ternyata dia lagi sakit. Iya. Ya itu yang Itu kan gitu. Nah itu kan nggak mungkin sering kita lakukan. Kalau tiap hari kita ngelakuin, ya? capek Tipes. bos. Oh tipes ya. Mau romantis kok jadi di rumah sakit nanti aku nih. Oke, lanjut. Rumor beredar kalau Denny Sumargo pernah mati suri. Itu fakta apa mitos saya nggak tahu. Karena waktu itu posisinya memang saya sepertinya tidak di dunia itu. Karena ketika dulu berada di kondisi gaib, itu 50-50. Kesadaran dan ketidaksadaran itu ada di situ. Bang Ben bisa lihat dirinya sendiri nggak waktu itu? Oh, merasakan ya, melihat tidak bisa. Merasakan. Merasakan. Karena di sana tidak ada kaca. Maksudnya melihat Bang Ben lagi tiduran gitu enggak? Oh enggak, aku enggak melihat itu. Aku bisa merasakan diriku, tapi aku enggak bisa melihat diriku karena gelap. Coba kamu matikan lampu di dalam rumahmu, kamu enggak bisa lihat dirimu, tapi kamu bisa ngerasa. Iya. Nah kayak gitu. Oh rasanya begitu? Iya kayak gitu. Kamu kan nggak bisa lihat dirimu kan? Iya. Tapi kamu bisa rasa dirimu, bisa. Gitu. Lanjut. dia sedih. Kenapa ya guys? Enggak apa-apa. Iya. Denny Sumargo sempat tobat menjadi fuckboy. Sempat ya. Sempat. Iya, sempat Jadi tobat. sudah tobat tuh? Sampai sekarang belum kembali lagi menjadi fuckboy. Berarti sempat tobat. Iya, sempat tobat. Sampai sekarang ya, sampai di hari ini. Belum lagi. Belum ada kepikiran. Belum, karena saya belum mau menyakiti perasaan istri saya. Oh belum mau toh? Gini loh, kita realistis loh hidup itu. Ada loh saat dimana kamu pengen nyakitin perasaan istrimu, dan ada saat dimana istri pengen nyakitin perasaan suaminya. Oh ya? Tanya lo yang nonton, bohong kalau enggak. Coba langsung komen di bawah. Cuman disinilah kita diuji. Hidup kan memilih. Artinya di kondisi seperti itu lu milih untuk nyakitin dia atau enggak. Karena yang menang nanti endingnya yang tidak mau menyakiti. Karena dia tulus. Iya dong. Di situ kan penempaan mental dan batin. Pertanyaan ini sepertinya salah. Katanya psikolog. Aku tuh cengeng loh. Iya. Aku suka cewek cengeng. Gampang dibego-begoin. Tapi endingnya kita yang kena karma. Curhat ya? Iya, karma is a bitch. Lanjut, Bang Den itu seneng di gangbang. Di gembeng tuh apa ya? Di rempon apalagi rempon. Aku dikeroyok Keroyok rame-rame. sama cewek. Iya. Oh iya seneng lah. Seneng. Seneng. Kalau itu ya seneng lah, bego ayo. Sampai sekarang. Enggak, kalau sekarang kita sudah enggak boleh. Kalau dulu. Kalau dulu senang. Kalau sekarang kalau diperbolehkan senang kita ya. Tapi kalau rame-rame terus mainnya gimana? Nanti diatur ya, itu gampang jadi bicarain di sini. Gitu karena itu ada kloternya gitu, satu-satu atau langsung gerudukan gitu. Karena dia akan terjadi dia akan terjadi pola sendiri ya. Di mana pola itu tercipta tanpa direncanakan gitu. Aman. Itu aman, nggak usah didiskusikan. Yang satu ciuman, yang satu megang ini, yang satu begini begitu. Bisa. Berarti langsung seluruh tubuh dijamah. Bisa. Ada yang bisa mereka berdua mimpir dulu. Kita hadapin dulu yang satu. Ya kan? Yang satu ke sana. Ada bisa. Ada yang satu cuci piring dulu mungkin. Ya kan? Bisa juga bisa gitu. Ya kan? Bagi-bagi tugas gitu. Lebih suka di gangbang atau di threesome? Gangbang itu berapa orang ya? Misal lebih dari 3. Wah sebanyak-banyaknya kalau boleh. Tapi lakinya satu aja ya. Satu. Cuma Bang Den aja? Iya, karena saya tidak suka berbagi. Bukan saya tidak suka berbagi wanitanya, saya tidak suka berbagi diri saya dilihat sama laki-laki lain ya. Itu maksudnya ya. Karena agak-agak najis ya. Ada teman gua suka. Iya. Lanjut. Bang Den itu dulu duitnya udah banyak tapi masih memilih untuk ngekos. Nah, kenapa alasannya masih memilih untuk ngekos? Aku sebenarnya itu udah punya aset, tapi aku ngerasa kos itu nyaman. Karena aku bisa tidak bawa pulang cewek. Bisa, itu satu hal. Sebenarnya di rumah juga bisa dong. Bisa, di rumah juga bisa kan rumah aku. Kalau tinggalnya sama mama? Enggak, mamaku nggak tinggal sama aku. Cuma sendiri. Cuma aku mikirnya gini, kalau aku tuh ngerasa diriku tuh bukan orang yang bisa didefinisikan atau aku mendefinisikan kenyamanan itu sebagai sesuatu yang besar dan mewah. Aku mendefinisikan kenyamanan itu sebagai sesuatu yang sederhana. Dan kalau aku punya sesuatu yang besar, aku ingin membuatnya tetap sederhana. Artinya ada kesan sederhana di dalam tempat itu. Karena jauh lebih nyaman aku kalau kayak gitu. Aku pernah masuk ke rumah yang sangat mewah. Ruang tamunya itu luasnya besar sekali, anggaplah selapangan basket ini. Tapi sofanya itu cuma segini. Jadi ruang yang lain itu kayak kita melihat luas. Kosong, aku nggak nyaman. Ada orang yang nyaman, aku nggak nyaman. Aku ngerasa kayak ruangan ini sia-sia. Ini sebenarnya kita sumbangkan ke orang yang butuh rumah.
2 kali 3 aja dia akan terima kasih sampai sujud-sujud gitu. Aku suka kesederhanaan. Jadi kalaupun Tuhan ngasih aku berlimpah, aku cuma minta sama Tuhan, tolong berikan aku kesederhanaan dalam membawanya, supaya itu tidak menjadi masalah dalam hidupku nanti. Dulu aku dilema dalam pencarian jati diriku itu. Kesederhanaan itu kalau kamu suka, jangan kamu tinggalkan. That is the best part when you grow. Yo, kok dia nangis lagi ya? Ini acaranya gimana, Wak? Kan dia nanya ke gua, dia nangis. Gimana dia nangis? Aduh. Lanjut. Kasih tisu dong. Gua gak kuat kalau lihat cewek nangis. Lanjut. Apakah benar Bang Dan kan dulu fuckboy? Iya. Sudah pernah meniduri lebih dari 1000 wanita? Mungkin. Aku nggak bisa hitung pastinya, jadi aku bilang 10? Mungkin. Oh 10 lebih lah. 50? Lebih. 70? Ya lebih karena aku itu mulai jadi fuckboy itu di umur 22. Aku perjaka di umur 21, lepasnya di umur 22. Jadi aku perjalanan jadi fuckboy itu sekitar, aku berhenti di umur 33. 22 mulai. 11 tahun. 10 tahun dong? 11 tahun. Nah, dalam 11 tahun itu, aku tuh kerjanya sehari itu bisa sama 2 cewek, 3 cewek. Hitung sendiri lah. Ya, setahun ada berapa hari anak-anak? Gitu. Kali 11. Nggak usah dihitung. Tapi ada waktu bertobat juga. Di antara 11 tahun itu ada berhenti dulu. Ya, capek lah ya. Capek, tapi ada mulai lagi. Aku nakal. Makanya gini, ketika orang itu ngomongin tentang kenakalan, orang itu selalu kayak takut menyembunyikan dirinya, kenakalannya. Tahu nggak kenapa? Karena mereka belum berhenti. Tapi kalau mereka sudah berani mengutarakan hal itu dengan santai, berarti mereka sudah berdamai. Karena itu komitmen ya, kayak misal aku cerita aku dulu gimana terus tiba-tiba aku aib. ulangin lagi kan? Itu aib. Betul. Tapi kalau orang itu sudah meninggalkan hal itu, dia akan bercerita dengan santai. Cuma ada beberapa orang yang melihat, aib kok dibuka-buka. Itu aib itu harus dibuka, bukan untuk tujuan ngasih tahu keburukan kita saja, tapi untuk memberitahu kepada orang lain supaya jangan lewat jalan itu. Karena akhirnya nanti kamu akan mengalami banyak perkara-perkara sulit. Carilah masa depan yang dimudahkan dan menyenangkan dan tidak sulit jalannya. Kalau saya pilih yang sulit. Iya, mau nggak mau, saya harus menjalani proses, ya istilahnya proses pertobatan ya, pembersihan ya. Lama itu, bertahun-tahun. Saya harus bisa menerima konsekuensi kalau ternyata saya tidak akan bisa mendapatkan apa yang saya mau. Terus kemudian mungkin wanita-wanita yang saya cintain tidak akan pernah menjadi pasangan hidupku. Dan saya harus menerima bahwa saya akan menikah tua. Saya harus menerima bahwa semua tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang saya mau. Tapi ketika saya bisa menerima, disitulah segala sesuatu menjadi indah. Saya dapat istri yang luar biasa, baik, cantik, baik hatinya, tulus orangnya, pintar, pekerjaan punya, dan selalu mau ngasih waktu buat saya sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang istri. Mau cari istri kayak begitu, mau kata kamu laki-laki pintar, uangmu banyak, belum tentu kau dapat istri seperti itu. Betul. Karena istri yang baik hatinya, istri yang tulus jalannya, datang dari doa ibumu. Jadi jangan ibumu kau lupakan. Karena ibu itu mau bagaimanapun pasti mendoakan anaknya dapat yang bagus. Dia nangis lagi ya. Kok ikutan sedih ya? Doa ibu. Ya, kalau doa bapak agak sesat ya. Enggak, canda. Doa ibu ya. Kalau bapak bagi nafkah soalnya. Yang terakhir, mitos atau fakta? Yang nangis dia berembun kacamata gua. Manajerku adalah mantan basket. mantan tukang gocek soalnya, tukang gocek, Pak. Mantan timnya Bang Den. Manajermu? Oh iya, si Tommy. Tommy dulu kerja sama aku, dia magang sih sebenarnya. Dia magang. Dia magang. Terus dia tuh sebenarnya udah punya skill. Dia dulu lama di Singapura. Dia magang. Terus habis itu dia cabut karena dia harus ikut bokapnya. Terus habis itu jadi manajermu kan? Harus ikut bokapnya. Iya, harus ikut. Jadi kalau dia cabut dari kamu, berarti dia lagi ikut bokapnya. Gitu. Padahal dia nggak ikut bokapnya. Hah? Padahal dia lagi nggak ikut bokapnya. Ya kira-kiranya begitu ya. Pokoknya begitu jawabannya. Oke, satu pertanyaan terakhir. Ya. Kenapa bisa seorang fuckboy itu tobat? Padahal seks itu kan nikmat. Oh iya dong. Tapi seks itu kita bisa manage. Karena gini, laki-laki tidak akan bisa dilepaskan dari biji pelernya itu. Karena biji pelernya itu selalu menggantung di situ ya. Iya. Ini nggak dolar kuning dong, nggak dong. Ini kan edukasi ya. YouTube, ini edukasi. Jadi
Ketika mereka itu berjalan, itu selalu masih menjadi bagian penting dari hidup mereka. Tapi ketika mereka sudah bisa melepaskan, menguasai nafsunya, maka mereka kan tidak perlu akhirnya harus jadi fuckboy, ya kan? Mereka bisa melakukan fuckshop. Fuckshop ya, gitu. Fuckshop ya, ya, fuckhand, ya kan? Gitu. Iya, betul. Dan itulah fungsi daripada porn video. Untuk membantu fuckshop, fuckhand, ya kan? Jadi makanya ada quotes, laki-laki yang baik itu lebih memilih merusak 1000 sabun daripada satu wanita. Ah, iya betul. Iya, lecet-lecet loh, ya kan? Terima Gitu. kasih Bang Den sudah buat cerita-cerita. Siap. Terima kasih sudah membuat saya nangis. Kok dia nangis ya, gue Harusnya bingung. ini kan nggak ada nangis-nangisnya ya. Terus kenapa aku nangis? Terakhir, aku punya pertanyaan. Aduh. Apa? Karena kita baru kenal, coba kasih aku 5 hal yang menurut kamu dari first impression tentang aku. Ramah. Rama. Wow, Rama. Belum tahu deh. Iya ramah. Oke, kedua. Suaranya kenceng. Suaranya kenceng ya. Soalnya syuting. Enggak, tadi ngomong juga kenceng gitu loh. Oh iya. Baik. Terus seperti orang yang pendiriannya sangat kuat, Kuat ya pendiriannya ya. sangat tegak gitu loh. Tegak kali aku. Aku kalau udah tegak, udah turun-turun. 2 jam lagi biasanya. 2 jam lagi. Tadi Lanjut. berapa ada 3 ya? 3. Yang keempat, Atas tuh gimana ya ngomongnya keras atas kepala. keras. Nah, keras kepala. Iya, betul. Terus yang terakhir Keras kemauan lebih tepatnya. keras kemauan. Kemauan. Bukan kemaluan, kemauan. Kemauan ya. Yang kelima, Baik. baik kayaknya. Ya baik, ya. Karena baru ketemu. Yoi, makasih loh. Sama-sama. Makasih udah dikasih 2 juta. Oh iya. Iya. Ntar Tanya transfer. lagi. Jangan sedih-sedih lagi. Mau Ya, diusap ya nggak? ampun, enggak. Terima kasih Bang Den. Dah. See you in the next video. Bye. Can't explain.